Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wasyarru masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Izinkan saya Muhammad Husnan Ali, Khatib Ifadiyah Jamiah Ahli Thariqah Mu'tabarah Bidara Wusta Jawa Timur, dalam kesempatan menjelang acara Multaqo Mursyid di Puluhan Jember, Jawa Timur saat ini, izinkan untuk menyampaikan secara singkat tentang posisi Jatman yang kepanjangannya adalah Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Nandiyah dari perspektif organisasi. Jatman dari sisi organisasi adalah badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Artinya badan otonom adalah perangkat Nahdlatul Ulama yang ditugasi untuk mengurusi, mengawal, dan mengabdi kepada para warga NU yang memiliki amaliyah tentang ketorekohan. Tentu yang dimaksud di sini adalah warga NU, bukan ngurusi para mursyidin. Jelas tidak, karena para mursyidin inilah justru yang pemilik thariqah itu sendiri. Oleh karena itu, karena badan otonom NU, maka memiliki peraturan dasar dan peraturan rumah tangga sendiri. Dalam peraturan dasar dan peraturan rumah tangga memang banyak peristilahan yang di lingkungan NU sendiri kadang-kadang kurang familiar. Misalnya saja jenjang kepengurusan. Pengurus itu kata lain dari idaroh. Kalau di tingkat pusat disebut idaroh aliyah. Di tingkat provinsi, kalau di NU-nya adalah disebut pengurus wilayah, kalau di Jatman ini disebut idaroh wusto. Jadi idaroh wusto adalah jenjang kepengurusan Jatman di tingkat provinsi. Kemudian di tingkat kabupaten atau yang dianggap setara dengan kabupaten, kota, disebut idaroh su'biyah. Dikatakan setara karena memang faktanya tidak setiap satu kabupaten satu idaroh su'biyah. Tapi ada juga satu kabupaten itu lebih dari satu idaroh su'biyah. Kalau boleh dicontohkan, misalnya Kabupaten Gresik itu ada Su'biyah Gresik, ada Su'biyah Bawean, dan banyak kabupaten lain yang model seperti itu. Di tingkat kecamatan MBC, kalau NU itu di Jatman disebut idaroh Husniyah, begitu seterusnya sampai di tingkat ranting. Demikian pula istilah posisi atau jabatan. Sebenarnya ada kemiripan dengan NU, ada dua rumpun yang mengendalikan Jatman ini. Satu adalah jajaran Ifadiyah, ini jajaran Suriah kalau di NU, itu kalau di Jatman Ifadiyah. Isinya adalah seorang rois, wakil rois, dan beberapa wakil rois. Di tingkat pelaksana disebut Imdo'iyah. Imdo'iyah, Imdo itu melaksanakan, Amdo, Yumdi Imdo, yang diisi oleh mudir, wakil mudir, dan ada mudir awal dan seterusnya. Kemudian
apakah kehabisan bahasa Arab, kira-kira begitu. Katibnya itu disebut sekretaris. Itu lucu karena katib sudah dibawa di rumpun Ifadiyah, sehingga Imdoiyah ini masih menggunakan bahasa nasional, yaitu sekretaris. Bendahara disebut Aminus Sunduk dan seterusnya. Kemudian kelompok-kelompok yang diperbantukan untuk melaksanakan tugas kegiatan disebut lajnah. Banyak sebenarnya lajnah itu, tapi kalau di tingkat Syu'biyah misalnya setidaknya harus ada 5 lajnah. 5 lajnah. Ini beberapa peristilahan yang terjadi di dalam Jatman ini. Nah, karena Jatman ditinjau dari sisi organisasi, dia adalah badan otonom, maka personil-personil yang ditugaskan untuk menduduki ini semata-mata tugas dan aktivitasnya ngurus keorganisasiannya, sehingga ketika ada problem-problem yang bersifat yang berkembang dalam umat Thariqah, kalau problem ini nyangkut persoalan amalan dan ajaran, kemursidan dan lain-lain, maka Idaroh ini nggak punya kewenangan untuk mengambil keputusan, akan tetapi keputusan ini harus diserahkan kepada jajaran kelompok rumpun yang namanya Majelis Ifta, dan Majelis Ifta ini diisi oleh para mursidin. Halakoh multaqo maksud saya, multaqo mursid yang diselenggarakan setiap tahun, yang tahun ini yaitu di Pondok Pesantren Yasinat Wuluan Jember ini adalah forum berkumpulnya para mursid dari berbagai aliran Thariqah untuk bersilaturahim dan bertukar pikiran, dan kemudian Idaroh ini nanti akan memberikan semacam laporan temuan-temuan yang ada di daerah untuk diambil keputusan oleh Majelis Ifta atau para mursidin itu. Namun kalau kemudian dari perjalanannya sudah tidak ada problem, tentu ya cukup dengan silaturahim, tidak berarti ada keputusan yang akan dieksekusi di lapangan oleh Idaroh itu tidak. Namun demikian, pertemuan ini tetap penting, sehingga Idaroh Wusto juga sangat berharap partisipasi dari pengurus Syu'biyah se-Jawa Timur untuk sedapat mungkin ngajak dan bahkan memfasilitasi para mursyid di daerah untuk bisa hadir di majelis multaqo ini. Sebab kita sama-sama tahu beliau-beliau ini adalah orang-orang yang tentu sibuk, tidak cukup waktu untuk kegiatan-kegiatan semacam ini. Ya paling tidak pengurus daerah nanti Syu'biyahnya yang harus proaktif, itu harapan kita. Namun demikian, karena ini masih dalam suasana yang belum normal, masih ada pembatasan-pembatasan, ya apapun dan berapapun dan intensitas kehadiran mereka itu bagaimanapun tetap akan memiliki makna yang sangat mulia, meskipun tidak sesuai dengan harapan kita dari segi jumlah tingkat kehadiran. Saya pikir itu sekilas tentang Jatman dalam perspektif organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.